Apa negara kami inflasi? Oh, maksudnya yang ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, negara Argentina kini mengalami inflasi mencapai 237%. Walaupun ini banget bukan? Nah, jadi pada negara itu terjadi berbagai krisis ekonomi sehingga mata uang menjadi kurang berharga, terjadi berbagai masalah ekonomi. Selain di negara Argentina juga terjadi beberapa inflasi besar-besaran di negara seperti Sudan, bahkan di Turki sekalipun. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadi inflasi tersebut? Nah, untuk Indonesia sendiri, inflasi yang saya dapatkan sekitar 3%, bahkan di data terbaru sekitar 1,7% saja. Kok rendah ya inflasi di Indonesia? Apa negara Indonesia itu aman? Jadi penasaran. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan kenapa Indonesia hanya 1,7% inflasinya, dan apakah itu tanda bagus atau malah buruk? Nah, check it out. Check the speed up no counter. Oke, sekarang inflasi itu apa sih? Nah, jadi menurut para ahli, inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti meningkatnya biaya produksi dan tingginya permintaan agregat. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang yang beredar sehingga menyebabkan harga barang secara umum naik. Jadi ini kondisi ekonomi ketika nilai uang itu mengalami penurunan akibat beredar uang itu sangat banyak atau berlebihan sehingga menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Baik, sekarang menyinggung 1,71% inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Apakah itu suatu hal yang baik atau buruk? Nah, jadi kita perlu mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sih standar inflasi yang baik tersebut. Nah, dari berbagai sumber dinyatakan bahwa 1-3% itu standar yang cukup bagus untuk inflasi suatu negara. Tapi ada juga yang mengatakan 2-3% itu adalah standar yang bagus untuk inflasi suatu negara. Nah, mungkin kita kaji lebih lanjut terkait apa sih kelebihan atau kekurangan dari inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dari segi stabilitas harga, ini menandakan bahwa kenaikan harga yang berlangsung ini membuat rasa aman bagi pedagang maupun konsumen karena harga yang tidak berubah secara signifikan atau berubah itu lambat. Itu adalah pengendalian ekonomi yang baik. Dengan angka 1,71% ini menunjukkan bahwa pemerintah atau Bank Indonesia sebagai pemegang kekuasaan moneter dapat mengendalikan perekonomian Indonesia saat ini. Seperti harga komoditas, kestabilan dalam sektor pangan dan energi, dan lain-lain. Saat ini dari segi potensi peningkatan permintaan. Jadi, angka-angka persen tersebut juga mengartikan sebagaimana kekuatan atau kemampuan permintaan agregat yang ada di Indonesia. Jika mendekati nol, berarti peningkatan permintaan Indonesia itu sangat rendah. Namun di angka 1,7% itu masih bagus, tapi peningkatan permintaan itu hanya sedikit. Tapi di angka 1,7% ini juga menimbulkan beberapa hal yang sedikit negatif atau kurang baik, yaitu membuat potensi pertumbuhan ekonomi itu melambat. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini jadi ragu atau bimbang untuk menaikkan harga-harganya karena permintaan dari konsumen tidak cukup kuat untuk harga-harga tersebut. Jadi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu dampak buruk selanjutnya atau mungkin dampak-dampak yang kurang bagus yaitu adalah kemungkinan deflasi atau kebalikan dari inflasi.
Dikarenakan orang-orang berpikir mungkin harga akan turun. Jadi orang akan menyimpan uangnya terus-menerus dan berharap harga itu turun. Jadi ini dapat mengacaukan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan deflasi. Dan juga berhubungan dengan sebelumnya, ini juga dapat menyebabkan daya tawar dari produsen itu rendah. Dikarenakan harga yang rendah, permintaan yang tidak cukup kuat, jadi membuat keuntungan dari produsen atau penawaran itu rendah, sehingga kekuatan investasi yang ada di Indonesia ini jadi menurun dan semacamnya. Jadi menurut kelompok kami, kelompok 2, inflasi di Indonesia ini sudah cukup bagus dan positif, namun mungkin dibutuhkan beberapa stimulus dari campur tangan pemerintah untuk memperhatikan kembali apakah inflasi yang positif ini dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang layak. Jika tidak, perlu ada penambahan di sektor-sektor tertentu yang dapat mengimbangi hal-hal tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang inflasi, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Yang pertama itu ada inflasi tarikan permintaan. Contohnya itu seperti permintaan masyarakat kepada barang atau jasa itu mengalami peningkatan. Lalu contoh yang kedua, penawaran atau produksinya itu tidak dapat mengimbangi permintaan yang ada. Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya, contohnya kenaikan biaya produksi dan produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter, contohnya uang yang beredar itu jumlahnya terlalu banyak dan suku bunga yang terlalu rendah. Yang keempat ada faktor eksternal, contohnya itu ada kenaikan harga komoditas internasional dan depresiasi nilai tukar mata uang. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor struktural, contohnya itu ketidakseimbangan antara sektor ekonomi dan ketergantungan impor yang tinggi. Sekian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di Indonesia. Tapi tunggu dulu, karena sebelum kita tutup video ini, kita akan mempelajari contoh studi kasus inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi contoh studi kasus yang diambil yaitu pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia pada tahun 2023. Baik, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa studi kasus yang diambil yaitu pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia, yang mana penulisnya ini Sarbaini dan Nazarudin. Lalu tahun terbit jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 Maret. Dan jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan. Lalu untuk volumenya, volume 2 nomor 1. Yang pertama mungkin kita masuk ke pendahuluan, yang mana bahan bakar minyak atau yang lebih dikenal dengan BBM merupakan komoditas yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Saat ini masalah BBM di Indonesia masih menjadi dilema. Tingginya konsumsi BBM Indonesia yang sebagian besar ditutupi oleh impor membuat harga BBM Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga BBM dunia. Yang mana kenaikan harga BBM telah memperparah beban hidup masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah dan juga para pengusaha. Karena kenaikan harga BBM telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan hal ini menyebabkan tidak semua produksi BBM diserap banyak perusahaan, sehingga menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya mengurangi keuntungan perusahaan. Nah, kenaikan harga BBM di Indonesia didahului oleh kenaikan harga minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama dengan harga pasar dunia, karena akan membebani masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengembangkan kebijakan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM di pasar dunia menambah beban subsidi BBM pada APBN. Untuk meringankan beban subsidi BBM pada APBN, pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri. Yang mana kenaikan harga BBM di dalam negeri mempengaruhi harga barang secara umum atau biasa yang kita sebut inflasi. Nah, kenaikan harga BBM tak terhindarkan karena membebani APBN. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana data sekunder ini data yang dicatat secara sistematis sebagai deret waktu, yang mana studi ini menggunakan data subsidi BBM, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar atau M2, lalu kenaikan harga komoditas dan inflasi antara tahun 2017 dan 2022. Untuk variabel penelitian ini terbagi atas dua, yaitu variabel dependen, yang mana
variabel dependen ini inflasi tahun 2017 sampai 2022 yang dihitung dalam satuan persentase dalam berbagai publikasi yang diterbitkan oleh BPS. Lalu yang kedua ada variabel independen, yang mana di dalam variabel independen ini dibagi menjadi 4, yaitu harga bahan pokok yang dilambangkan dengan X1, jumlah uang beredar yang dilambangkan dengan X2, lalu subsidi BBM yang dilambangkan dengan X3, dan perubahan ekonomi dilambangkan dengan X4. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, yang mana analisis ini menggunakan lebih dari 2 variabel yang termasuk dalam analisis multivariat. Masuk ke hasil dan pembahasan, yang mana terlihat bahwa inflasi di Indonesia mengalami perkembangan yang naik turun pada periode tahun 2017 sampai 2022. Nah, pada tahun 2017 ini dia relatif berada pada level yang stabil, yaitu dengan rata-rata sekitar 6,87% per tahun. Sedangkan pada tahun 2018 dia mengalami penurunan akibat naiknya subsidi BBM sehingga tingkat inflasi menjadi 6,75%. Lalu untuk pada tahun 2019 akibat barang pangan, jumlah uang beredar dan subsidi BBM stabil mengakibatkan tingkat inflasi ini menjadi naik sebesar 7,87%. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Bisa dilihat pada tabel laju inflasi, harga bahan pangan, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekonomi sekaligus subsidi BBM tahun 2017 sampai 2022. Nah, dari studi kasus yang telah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga pangan berpengaruh negatif terhadap inflasi karena tingginya harga barang kebutuhan pokok didorong oleh teknologi, di mana teknologi ini menyebabkan rendahnya biaya produksi suatu produk tersebut, sehingga jumlah uang beredar itu kecil dan inflasi tidak turun. Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi karena pertumbuhan jumlah uang beredar ini sangat dipengaruhi oleh uang virtual. Ketika jumlah uang virtual bertambah, juga menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar dalam bentuk M2 yang menyebabkan inflasi. Nah, subsidi BBM memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi. Hal ini karena kenaikan subsidi pemerintah berdampak pada inflasi. Karena ketika subsidi BBM pemerintah rendah, maka meningkatkan harga BBM dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan juga terhadap inflasi dikarenakan tingginya inflasi membuat perekonomian masyarakat menurun dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup serta dapat meningkatkan angka kemiskinan. Tingkat kenaikan harga bahan pokok, jumlah uang beredar, subsidi BBM, dan laju pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Mungkin sekian dari video kelompok 2. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.